Nusaybah binti Ka'ab memasuki medan perang secara langsung dalam pertempuran Uhud dan berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW. Pengembangan ajaran Islam pada era Nabi Muhammad SAW tidak hanya dilakukan oleh kaum pria, tetapi juga oleh kaum wanita. Wanita terhormat ini menjadi bagian dari kelompok 70 orang dari Yasrib yang bersumpah setia kepada Rasulullah SAW di Bayat Aqobah II. Pada saat itu, dia dan suaminya, Zaid bin Hashim, serta dua putra mereka, Abdullah dan Habib, melakukan bayat bersama-sama. Selain Nusaybah, ada juga seorang wanita lain yang memeluk Islam di sana, yaitu Asma binti Amr bin Adi. Adik dari Abdullah bin Ka'ab ini berasal dari Bani Najjar, sebuah suku yang tinggal di Madinah Al-Munawarah. Setelah suaminya meninggal, Nusaybah kemudian menikah lagi dengan Ghaziah bin Amr. Pasangan ini dikaruniai dua anak, yaitu Tamen dan Haulah. Kepahlawanan Nusaybah terkenal karena keberaniannya dalam perang Uhud. Awalnya, seperti kebanyakan wanita Madinah, ia membantu pasukan Muslim dengan menyediakan logistik. Tugasnya adalah membawa air untuk pasukan Islam. Sementara itu, suaminya dan kedua putranya berperang di medan perang. Pada awalnya, pasukan Muslim berhasil mengendalikan situasi. Namun, para pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga perbukitan absen dari tugas mereka. Ini memberikan kesempatan kepada pasukan berkuda Quraisy, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, untuk melakukan serangan balik. Keadaan berubah drastis. Pasukan Islam menjadi terdesak. Keadaan berubah secara drastis. Pasukan Muslim mengalami tekanan yang besar. Banyak pejuang Islam yang tewas. Nabi Muhammad SAW juga mengalami cedera dan bahkan ada kabar bahwa beliau telah meninggal dalam pertempuran. Dalam situasi seperti itu, Nusaybah segera mengambil senjata dan perisai untuk bergabung dalam pertempuran. Tujuannya adalah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan menjadi perisai untuk melindungi beliau dari hujan anak panah yang ditembakkan oleh musuh. Akibatnya, wanita Muslim yang berani ini mendapatkan beberapa luka pada tubuhnya. Saat kuda pasukan Quraisy menyerang, Nusaybah menarik tali kekang kuda dan memutuskan tali pada leher hewan tersebut sehingga penunggangnya terjatuh. Rasulullah SAW melihat hal tersebut dan meminta anaknya, Abdullah, untuk membantu ibunya berperang bersama-sama. Ibu dan anaknya kemudian mengelilingi Nabi SAW dan melemparkan batu pada pasukan Quraisy. Nusaybah mengalami banyak luka dalam pertempuran tersebut. Setelah perang Uhud berakhir, diketahui bahwa wanita ini mendapatkan 12 luka sayatan. Luka terakhirnya didapatkan dari serangan Ibnu Kumiyah, seorang tentara Quraisy. Nusaybah mendapat serangan di bahunya dan tak sadarkan diri hingga perang berakhir. Saat Nabi melihat Nusaybah terluka, beliau mengatakan, "Wahai Abdullah, bungkuslah luka ibumu." Kemudian, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan putranya sebagai temanku di surga." Saat terbangun setelah pertempuran, Nusaybah pertama kali bertanya, apakah Rasulullah selamat? Setelah mengetahui bahwa beliau masih hidup, dia segera sujud syukur kepada Allah. Ummu Umarah dikenal sebagai wanita yang berani di medan perang. Dia adalah istri yang setia dan ibu yang penuh kasih. Nusaybah memiliki kesabaran yang luar biasa dan sangat terpelajar, terutama dalam menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Selain dari Uhud, Nusaybah juga terlibat dalam perang-perang lain seperti Hunain, Yamamah, dan Khaibar. Dalam berbagai pertempuran tersebut, Nusaybah tidak hanya membantu dalam urusan logistik dan merawat orang yang terluka, tetapi juga memegang senjata untuk melawan musuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, sejumlah orang terutama yang berada di tempat yang jauh dari Madinah memilih untuk tidak memberikan zakat dan bahkan memutuskan hubungan dengan agama Islam. Sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq mengambil tindakan yang tegas. Mertua Nabi SAW tersebut segera membentuk pasukan untuk melawan mereka. Abu Bakar mengirimkan Habib, seorang putra Nusaybah, untuk berbicara dengan pemimpin murtadin, Musailamah Al-Kadzab. Namun, Musailamah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bertaubat, bahkan ia bersikap sombong. Habib bahkan disiksa dengan sangat kejam hingga akhirnya meninggal sebagai syahid. Sebelum meninggal, para pengikut Musailamah memotong tangan dan kaki Habib, yang juga mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW.
Kematian Habib menyebabkan Nusaybah sangat sedih. Nusaybah dan putranya Abdullah turut bertempur dalam Perang Yamamah melawan nabi palsu itu. Beberapa tahun setelah Perang Yamamah, Nusaybah meninggal dunia. Semoga Allah memberikan rahmat yang melimpah pada Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah, menerima dia dengan keridaannya, dan meninggikan kedudukannya.